Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi bertemu dengan saya Muhammad Nuryanto di channel Online Lecturing. Pada video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan uji normalitas baik secara manual dengan Microsoft Excel, dan hasilnya akan saya bandingkan dengan pengujian dengan SPSS. Nah, terlebih dahulu nanti akan saya berikan bagaimana cara melakukan uji normalitas dengan SPSS, baru kemudian akan saya tunjukkan cara manual dengan Microsoft Excel, supaya kalian semua bisa membedakan mana yang lebih mudah, apakah dengan menggunakan SPSS atau cara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Oke, silahkan disimak videonya baik-baik. Ya, pada video kali ini saya akan tunjukkan ke panjenengan semuanya bagaimana cara melakukan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov dengan menggunakan Microsoft Excel. Akan tetapi nanti juga akan saya bandingkan hasilnya pengukuran dengan menggunakan SPSS. Terlebih dahulu saya akan melakukan pengukuran dengan SPSS, kemudian baru dengan secara manual menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini saya sudah siapkan data. Misalkan ada seorang mahasiswa semester 8 sedang menyusun tugas akhir dan baru saja mengumpulkan data mengenai nilai ujian matematika anak kelas 6 SD sebanyak 16 siswa. Datanya sebagai berikut. Ini data fiktif ya. Nama anaknya adalah A, B, C sampai dengan Q. Nah, nilainya ini 40, 50, 50 sampai Q mendapatkan nilai 100. Nah, sekarang saya sudah sudah saya copy, sudah saya urutkan datanya di Excel. Ini ada 16 siswa, namanya A, B, C, D sampai Q, kemudian nilainya ada berapa ini? 40, 50, 50 sampai dengan 100. Nah, pertama saya akan tunjukkan cara pengukuran dengan SPSS. Nah, pertama kita copy datanya dulu, kemudian kita buka software SPSS-nya, kemudian datanya kita paste ke sini, Ctrl V. Ya, kita tunggu. Nah, sebagai informasi di SPSS itu ada dua table view. Yang pertama data view, ini menunjukkan datanya, dan kemudian variable view atau nama datanya. Nah, di variable view kita kasih nama nilai, misalnya gitu. Maaf, nilai, kemudian supaya desimalnya hilang kita kosongkan saja. Nah, kita kembali ke data view. Nah, di sini sudah ada data nilai matematika siswa SD sebanyak 16. Kemudian cara melakukan uji normalitas gampang sekali. Yang pertama klik analyze, kemudian pilih non parametric test, kemudian pilih one sample. Nah, sekarang di sini ada dua kolom. Nah, yang di sini nilainya kita pindahkan ke sini. Caranya kita klik, kemudian kita pindah ke sini. Sudah, kita checklist normal, kita tekan OK. Kita tunggu prosesnya. Ini sudah selesai. Ini kita copy ke sini ya. Kita copy ke sini ya. Ini hasilnya. Yang absolut ini, yang warna kuning ini adalah nilai uji normalitas Kolmogorov. Hasilnya 0,125. N-nya, jumlah datanya 16, nilai rata-ratanya 70, standar deviasinya 16,3 sekian. Nah, dengan melakukan pengujian dengan SPSS kita hanya butuh kurang dari 1 menit untuk mencari min, standar deviasi, dan juga uji normalitas Kolmogorov. Nah, berarti D max-nya, nilai statistik Kolmogorov-Smirnov-nya sama dengan 0,125. Nah, sekarang saya akan tunjukkan cara pengukuran secara manual dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi untuk saat ini pengukuran dengan Microsoft Excel itu kita sebut sebagai pengukuran manual ya. Tidak tahu kalau pengukuran dengan kalkulator dan dengan hitungan kertas itu disebut apa. Nah, tetapi di Microsoft Excel saja kita sebut sebagai cara penghitungan manual. Nah, caranya seperti ini. Yang pertama kita cari minnya dulu. Cari min, masih ingat ya, sama dengan
average, kemudian kita blok semua nilainya, kurung tutup, kita enter ya. Minnya 70, standar deviasinya sama dengan stdef kurung buka, kita blok semuanya, kurung tutup, kita enter. Standar deviasinya 16,3299. Nah, sekarang kita cari yang pertama adalah probabilitasnya. Probabilitas itu peluangnya. Kalau peluang berarti sama dengan frekuensi dibagi jumlah data, sama dengan 1 dibagi jumlah datanya ada berapa? 16, kita enter. Yang sini berarti sama dengan 2 dibagi 16, kita enter. Sebenarnya ini langsung kita tarik saja bisa. Nah, supaya tidak lama ya. Kemudian kita akan menghitung probabilitas kumulatifnya. Caranya untuk kolom pertama sama dengan ini, kita enter. Yang kedua berarti sama dengan yang ini ditambah yang ini, kita enter. Begitu seterusnya. Yang ini berarti sama dengan ini ditambah yang ini, kita enter. Sebenarnya kita tarik langsung juga bisa. Oke, seperti ini. Nah, ini probabilitas kumulatifnya. Sekarang kita akan mencari nilai Z. Nilai Z itu adalah nilai normal baku atau skor normal terstandarisasi. Caranya seperti ini, sama dengan kurung buka X ini dikurangi dengan min. Jangan lupa minnya kita kita absolutkan. Caranya di blok, kemudian tekan F4 ya. Untuk membuat absolut di tiap tipe Excel berbeda ya. Ada yang ditambah dengan tanda dolar seperti ini, ada yang ditekan dengan ditekan F4. Kemudian kita bagi standar deviasi. Jangan lupa juga ini kita blok, kita tekan F4, kemudian kita enter. Ya, ini adalah nilai normal bakunya. Kita tarik ke bawah, selesai. Sekarang kita perlu mencari nilai normal baku secara kumulatif. Kita bisa menggunakan fungsi normdis, sama dengan normdis kurung buka. Nah, di sini sudah ada X, min, standar deviasi, dan kumulatif. Caranya berarti minnya nih, titik koma. Di sebagian versi Microsoft Excel ada yang menggunakan koma, ada yang menggunakan titik koma, tergantung di sini nanti munculnya apa ya. Kemudian min, jangan lupa minnya kita absolutkan, blok, tekan F4, kemudian titik koma, kemudian standar deviasi kita blok, kita absolutkan, tekan F4. Nah, untuk kumulatifnya kita tambah 1, kurung tutup, kita enter. Nah, ini Z kumulatifnya, nilai baku secara kumulatif, kita tarik ke bawah, set. Nah, sekarang kita baru bisa mencari nilai D. Nilai D itu adalah absolut dari Fx dikurang dengan Fz. Absolut itu berarti tandanya harus positif ya. Sama dengan absolut ABS kurung buka nih, Fx dikurang dengan Fz kurung tutup, kita enter. Nah, nilai D dari kesemuanya ini sudah kita temukan. Nah, sekarang kita cari tahu Dmax-nya berapa. Dmax itu berarti D terbesar, berarti sama dengan maksimum kurung buka, kita blok datanya, kita blok datanya, kurung tutup, kita enter. Nah, Dmax-nya sama dengan 0,125. Sama enggak dengan yang tadi? Minnya 70, standar deviasinya 16,3 sekian. Dmax-nya 0,125. Sekarang kita kembali ke sini. Nah, cara membacanya gimana? Sama ya ini ya. 70 16,3 sekian, kemudian 0,125. Nah, jenengan bisa bandingkan mau pakai SPSS atau pakai cara manual dengan menggunakan
Microsoft Excel, tetapi saya tidak menyarankan hitungan secara manual dengan kalkulator atau dengan hitung-hitungan secara manual. Nah, sekarang kita baca. Cara bacanya gimana? Nilai statistik Kolmogorov-Smirnovnya adalah 0,125. Nah, nilai kritis Kolmogorov-Smirnov dengan N sama dengan 16 dan tingkat signifikasi alfa 0,05 adalah 0,328. Ini dapatnya dari mana? Kita bisa cari tabelnya di sini. Di internet banyak sekali. Tulis saja Kolmogorov-Smirnov tabel, gitu pasti banyak sekali. Nah, ini N-nya 16, kemudian alfanya 0,05, berarti D kritisnya 0,328. Sekarang kita bandingkan di sini. Aturannya ini, jika D max lebih kecil dari D kritis maka data berdistribusi normal. Sebaliknya, jika D max lebih besar dari D kritis maka data tidak berdistribusi normal. Sekarang kita hitung, D max-nya tadi 0,125 itu lebih kecil daripada 0,328. Artinya data nilai matematika ditarik dari populasi yang berdistribusi normal karena D max-nya sama dengan 0,125. Nah, sekarang pertanyaannya seperti ini. Pak, kalau datanya lebih dari 35 gimana? Gampang, di sini ada rumusnya. Nih, kalau datanya misalnya berapa? 40 gitu ya, berarti 1,36 dibagi dengan akar N, tinggal dihitung saja seperti itu. Oke, saya kira itu saja tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Semoga berhasil. Sampai ketemu lagi di video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.